Nah, sebelum dimulai sahabat tani, saya promosi dulu nih. Jika ada yang membutuhkan bibit talas pertama ini ya, pertama 1, 2, dan 3, bisa menghubungi nomor WA yang ada di profile. Nah, kebetulan kali ini juga ada pesanan dari rekan sahabat tani talas pertama yang ada di Demak, Jepara, Jawa Tengah. Alhamdulillah pesan 1000 pohon. Jadi rekan-rekan dimanapun berada yang ingin pesan bibitnya, silakan boleh WA yang ada di profil di profil YouTube di atas. Insya Allah kita melayani pengiriman ke seluruh Indonesia, dan insya Allah juga kita akan bantu untuk pemasarannya, dan akan bisa sharing untuk perawatan sampai panen insya Allah ya. Jadi sebelum video ini dimulai, nah ini contoh yang akan kita kirim ke Jawa Tengah. Nah, kenapa ini saya tidak bersihkan seperti ini, sahabat tani? Karena untuk pengiriman di atas 3 hari sampai seminggu ini harus ada akarnya. Karena kalau tidak ada akar seperti ini ya, ini rentan akan basah dan busuk. Makanya untuk pengiriman keluar kota ya, di luar Priangan Timur, karena nyampainya bisa seminggu bahkan 10 hari, ini harus ada, karena ini menjaga kering supaya nantinya tidak busuk ya, supaya talas tetap sehat. Ketika nanti ditanam dia akan subur itu ya sahabat tani. Pokoknya pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Mansur Talas. Kita berbincang-bincang tentang talas pratama. Hari ini kebetulan saya lagi sortir bibit talas pratama 1, pratama 2, dan pratama 3. Alhamdulillah ada pesanan dari rekan petani di di Demak, di Demak, Jepara, Jawa Tengah, kirim pesan 1000 pratama 2 dan 100 pratama 3, dan saya kasih sampel pratama 1 supaya nanti ada sampel di kebun rekanan kita. Nah teman-teman sahabat tani, hari ini setelah saya sortir akan membahas, ada yang bertanya juga, rekan tani talas, untung mana kalau kita jual bibit talas tentunya dengan jual umbinya. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan sangat bagus untuk para pemula pembisnis talas, khususnya talas pratama. Saya akan bahas kali ini mana yang paling menguntungkan, kita berjualan bibit atau nanti kita berjualan umbi. Tetap lihat videonya sampai habis, nanti kita bahas tuntas tentang permasalahan yang dilontarkan dari rekan-rekan kita semua. Nah oke sahabat tani, jadi pembahasan kali ini saya bukan menjawab mana yang paling menguntungkan, jualan bibit atau jualan umbi, tapi saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita menjual bibit dan bagaimana ketika kita menjual umbi. Nanti jawabannya bisa teman-teman tani tulis di komen, atau ada sanggahan atau kritikan ya, saya tunggu komennya. Karena mungkin untuk pertanyaan itu tidak perlu dijawab spesifik ya, tapi nanti bisa menentukan, sahabat tani bisa menentukan. Yang saya akan bahas pertama, sebelum menjelaskan satu persatu yang saya alami untuk penanaman talas itu, sahabat tani atau teman-teman tani, pertama kita harus menentukan dulu apakah kita mau fokus bisnis di jualan bibit atau kita fokus menjual umbi. Karena itu akan mempengaruhi kepada lahan, perawatan, bahkan pupuk ya sahabat tani. Karena ketika kita fokus ke umbi, kita harus terus konsisten bagaimana bisa memproduksi atau menghasilkan umbi yang maksimal atau
umbi yang bobotnya besar, yang kualitasnya baik. Tentunya di lahan juga jaraknya harus minimal 1 meter. Dan untuk ketika kita fokus di jualan bibit, maka lahan pun bisa diperkecil, jaraknya bisa diperkecil, dan pupuknya pun harus ekstra khusus ada untuk supaya bibitnya lebih banyak. Nah itu. Nah kita bahas satu persatu ya teman-teman. Pertama, ketika teman-teman tani menanam talas pratama ini dan fokusnya ke bibit, maka itu akan untung ya, akan untung. Kenapa akan untung? Saya contohkan sahabat tadi menanam 1000 pohon bibit talas pratama ini ya, 1000. Misalkan dengan harga beli bibit itu 3.000 per batang. Sahabat tani ketika ingin menanam 1000 maka harus mengeluarkan modal berarti 3 juta rupiah untuk bibit. Nah, ketika sahabat tani fokus ke bibit, pertama yang harus dilakukan yaitu pola tanam, jarak tanam. Untuk menghasilkan bibit, jarak tanam itu tidak usah 1 meter, bahkan 50 cm pun bisa. 50 cm bisa untuk menghasilkan bibit yang maksimal. Oke teman-teman, mohon maaf tadi terjeda ya. Jadi ketika teman-teman mau fokus di jualan bibit, nah itu akan mempengaruhi juga ke lahannya. Jadi untuk nanam 50 cm pun boleh, 70 boleh, bahkan semeter juga boleh. Nah ketika nanti kita menanam 1000 dalam waktu 4 bulan, sahabat tani ya, dalam waktu 4 bulan, dari satu pohon ini, dari satu pohon talas ini, teman-teman tani bisa menghasilkan 5 bahkan lebih ya, kita ambil saja 5 ya, minimalnya 5. Berarti dalam 4 bulan teman-teman sahabat tani bisa memanen anakan sebanyak 1000 dikali 5, berarti 5000 anakan dalam jenjang 4 bulan. Ketika kita jual lagi ya, ketika kita jual, misalkan kita jual minimalnya 2000 saja, 2000 rupiah per pohon, maka sahabat tani di 4 bulan pertama akan menghasilkan uang 5000 kali 2000 rupiah, berarti 10 juta ya, 10 juta dalam waktu 4 bulan sudah menghasilkan 10 juta rupiah dari anakan. Nah ketika nanti sahabat tani panen dalam usia minimal 8 bulan, maka anakan ada lagi ya, kita hitung 5 lagi ya, jadi sahabat tani akan panen anakan 5000 anakan lagi. Ketika dijual lagi dengan harga 2000, berarti sahabat tani akan mendapatkan uang 10 juta. Nah artinya dalam rentan 8 bulan sahabat tani ketika jualan bibit, ceritanya sahabat tani ini bisa menjual ya, berarti dalam 8 bulan bisa menghasilkan uang 10 juta rupiah dari anakannya saja ya. Tapi tidak semudah itu teman-teman sahabat tani untuk menjual bibit pertama ini. Yang saya rasakan sahabat tani, kita tidak bisa menawarkan ke rekan-rekan kita, ke tetangga atau ke petani lain, ini saya jual bibit talas pratama. Tidak bisa seperti itu. Kita harus memperlihatkan dulu bukti, memperlihatkan dulu kualitas bahwa talas ini memang sangat bernilai dibanding talas-talas lainnya. Nah, baru kita bisa menjual bibitnya karena mereka melihat kita dulu. Nah, itu sahabat tani. Nah, ketika kita mendapat uang 10 juta dalam rentan 8 bulan, tapi minusnya seperti ini sahabat tani. Ketika kita mendapat uang 10 juta dari bibit dan kita panen umbi, nah maka kita putus populasinya terputus. Kita tidak punya lagi tanaman talas. Yang artinya sahabat tani ketika
ingin kembali lagi bisnis bibit ini, harus menanam lagi dari nol dan tunggu lagi 4 bulan sampai 8 bulan. Nah, itu minusnya. Karena si talas ini sahabat tani populasinya banyak, populasinya dia pendek, jadi terus anakan, tetapi untuk panen dia panjang, usianya panjang, dari tanam ke panen itu 8 bulan. Nah, itu untuk ketika sahabat tani fokus ke anakan. Jadi ada plus minusnya juga. Plusnya sahabat tani akan cepat mendapatkan omset dari talas ini, dan minusnya sahabat tani ketika sudah 8 bulan dan sudah dipanen tidak punya lagi tanaman, jadi harus mulai lagi dari nol. Nah, itu mungkin itu sebagai pengalaman ya ini sahabat tani. Tapi kalau misalkan ada jawaban yang berbeda atau ada masukan, boleh ditulis nanti di komentar. Nah, mohon maaf sahabat tani, tadi di video sebelumnya ini dalam jangka 8 bulan kalau sahabat tani fokus menjual bibit dengan populasi bibit, berarti 2 kali panen akan menghasilkan 10.000 bibit dan dijual harga 2.000, maka akan mendapatkan uang 20 juta, bukan 10 juta ya. Dalam jangka 8 bulan itu 20 juta. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Jadi sahabat tani akan menghasilkan 20 juta rupiah dari penjualan bibit. Nah, itu jika sahabat tani bisa menjual bibit ini ya, bisa menjual bibit talas pratama ke orang lain. Dengan catatan sahabat tani harus bisa dengan menjual sampel hasil pertaniannya. Jangan kita menjual hanya bibit tanpa ada sampel bagaimana perawatan dan bagaimana hasil panennya. Itu sahabat tani ya. Jadi mohon maaf tadi ada kesalahan. Dalam jangka 8 bulan mendapatkan 20 juta rupiah dari populasi bibit, 2 kali panen. Panen pertama 5.000, panen kedua 5.000 bibit. Dalam hitungan satu pohon mengeluarkan bibit 5 bibit, seperti itu ya sahabat tani. Kemudian sahabat tani yang kedua kasusnya ketika kita fokus untuk jualan umbi. Nah, bagaimana kalau kita fokus jualan umbi? Artinya kita harus merencanakan tanaman talas ini, kita akan fokus ke umbi, berarti kualitas umbi yang kita jaga. Nah, ketika kita fokus ke umbi sahabat tani, tetap sama ya, siklusnya sama 8 bulan dari tanam ke panen. Tetapi untuk ketika kita fokus ke umbi sahabat tani, yang harus kita siapkan adalah ketika kita punya lahan ya, misalkan kita punya lahan untuk 2.000 talas pratama. Nah, berarti kita hanya membeli bibit talas ini, jangan langsung 2.000 ya, jangan langsung 2.000. Nah, sahabat tani, bagaimana kasus kedua ketika kita ingin fokus ke jualan umbi? Ketika sahabat tani merencanakan tanam talas dan fokus ke umbi, hitungannya seperti ini sahabat tani. Ketika kita punya lahan misalkan 5.000, masuk 5.000 pohon. Nah, sahabat tani jangan langsung beli 5.000 ya, jangan langsung beli 5.000. Sahabat tani hanya perlu beli 1.000 saja. Kenapa? Karena ketika nanti usia 4 bulan ini kan akan ada anakan minimal 5. Nah, sahabat tani ketika anakan itu harus dibudidayakan lagi, dipindahkan. Jadi harus siap lahan ya, harus siap lahan. Ketika kita fokus umbi sahabat tani, nah ini yang menarik. Kita tidak akan menjual ya, ceritanya tidak menjual. Berarti dalam jangka 8 bulan kalau yang tadi kita fokus ke bibit kita akan mendapatkan 20 juta. Tetapi kalau kita fokus ke umbi, anakannya yang 4 bulan ada 5 anakan, kemudian 8 bulan 5 anakan, sama kan 10.000 anakan. Nah, 10.000 anakan ini kita tidak jual, tapi kita tidak akan terputus populasi si talas ini. Ketika kita 8 bulan sudah panen, kita mempunyai 10.000 populasi talas ya, 10.000 populasi talas, dan itu
akan sangat-sangat menguntungkan jika sahabat tani mempunyai 10.000 populasi. Nanti termin kedua, termin ketiga, sahabat tani bisa menjual bibit, bahkan bisa menjual umbi. Itu plusnya kalau kita fokus ke umbi, artinya ada nilai plus minusnya. Tapi minusnya kalau kita fokus ke umbi, sahabat tani harus menyiapkan lahan, ya, harus menyiapkan lahan. Ketika kita punya lahan untuk 5.000 tanam pohon, kita harus membeli hanya 1.000, karena tadi ketika 4 bulan akan keluar 5, artinya 5.000 harus ketinggalan. Nah yang ketiga, nanti ketika panen, ya, ketika panen kita akan punya 5.000, artinya belum cukup hanya 5.000 cadangan untuk 5.000 pohon, harus mempunyai 10.000 cadangan lahan untuk masuk 10.000, karena dalam usia 8 bulan kita akan punya 10.000 bibit yang harus kita budidayakan lagi. Nah ini untungnya. Jadi untuk yang perdana di talas, ketika kita punya budget, ini ya teman-teman harus diperhatikan, ketika kita punya budget uang untuk 5.000 bibit talas, usahakan jangan semua dibelanjakan atau dibelikan ke bibit. Usahakan hanya beli 1.000, karena kita harus punya cadangan budget untuk perawatan, untuk olah lahan, untuk pupuk, dan untuk biaya-biaya yang tidak terduga. Karena ketika sahabat tani tanam talas ini, banyak hal baru, banyak ilmu baru tentang si talas ini. Jadi usahakan harus bisa benar-benar memanage dan merencanakan. Seperti itu ya sahabat tani. Nah, bagaimana intinya dari perbincangan kita hari ini? Yang pertama, ketika sahabat tani ingin menanam talas pertama ini, harus direncanakan apakah mau fokus di jualan umbi atau mau fokus di bisnis jualan bibit. Dan tadi penjelasannya sudah saya paparkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya tidak bisa menjawab mana yang paling menguntungkan. Nah sahabat tani mungkin bisa menjawab sendiri bagaimana nantinya kalau kita tanam untuk bibit dan tanam untuk umbi. Intinya jangan takut tidak untung, terus tanam, terus rawat, supaya nanti mempunyai kualitas umbi yang bagus dan mempunyai kualitas bibit yang bagus. Karena dengan kualitas kita akan menjaga nilai dari talas pratama ini. Begitu sahabat tani ya. Mungkin pembahasan kali ini dijukkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan atau ada kekurangan, dan sahabat tani bisa menambahkan kalau ada yang bisa ditambahkan, atau mau mengkritik atau mau bertanya, silakan bisa di komen ya. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.